Dulur Victor, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Di pagi yang penuh barokah ini semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam mengaji di kajian Fajar Syiar Al Victor. Baik dulur Al Victor, kali ini guru kita Yai Imam sedang uzur. Beliau ada kendala ya ini berupa badan greges karena musimnya ya. Semoga kita doakan beliau agar senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat beraktivitas kembali dan bisa memberikan pelajaran nilai-nilai luhur Islam kepada kita semua. Baik dulur Al Victor, di pagi yang penuh berkah hari ini kita akan mengaji di Ngaji Panguripan yang akan dibadali atau digantikan oleh guru kita yang tak lain merupakan Yai Ikhwan Muhammad Ikhwan MSI MPDI. Beliau adalah dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan merupakan ad-dai ilallah, seorang dai yang dengan jam terbang yang sangat tinggi. Baik dulur Al-Victor, kali ini Anda juga nanti bisa berinteraksi langsung dengan beliau di 081234939390, atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio Al Victor dan aplikasi streaming di Play Store yang telah tersedia di sana. Tulis saja Radio Al Victor. Baik dulur Al Victor, kita akan mulai. Beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Masih sat pripun? Alhamdulillah sami kali panjenengan. Oh. Sehat walafiat. Yeah. Bagaimana kabar di pondok pesantren ini, Yai? Alhamdulillah, karena memang pandemi sudah selesai, insya Allah. Mudah-mudahan santri sudah kembali ke pondok semuanya. Alhamdulillah. Dan Romo Yai memang sejak awal nggak pernah meliburkan. Walaupun ada pandemi, tapi memang sebagian kalau mau pulang boleh. Tapi sekarang kuliah juga sudah offline semuanya, jadi santri sudah kembali ke pondok semuanya. Alhamdulillah. Lakinya, perempuannya, dan semua santrinya Romo Yai Imam ini mahasiswa-mahasiswi PE enten jamaah yang butuh mantu nggih monggo sowan ke Romo Yai. Sakit nggih? Sakit. Dan itu sudah dijamin kualitasnya. Misalnya gak kualitas pikirannya, kualitas akhlaknya. Insya Allah begitulah. Jadi ya mudah-mudahan santri diparingi ilmu manfaat, dan Romo Yai Imam Hambali yang rambut bukan hanya pesantren, tapi juga umat juga selalu diparingi sehat walafiat. Kita ini kadang ndelok kiai uripe enak kan begitu. Karo isine. Ini ya biasanya. Mobilitasnya Masya Allah, tiap hari ke sana kemari, dalam kota luar kota. Iku nggih kesel kan begitu Mas Isan. Makanya kita mendoakan beliau dan guru-guru kita selalu diparingi sehat dan kuat. Nggih, kula jenengan yang dadi santri iki yang mudah-mudahan ketetesan barokah ya begitu. Sing turu tok iki. Turu ngopi, melek ngoyo ngono tok. Tapi yang penting selama kita ini gandolan sarungi guru, insyaallah kita tetap oleh barokah kan begitu. Dan beliau menyampaikan salam kepada jamaah panjenengan semuanya. Untuk hari ini beliau tidak bisa mendampingi kita semua untuk ngaji karena niku berarti sakit, karena capek mungkin ya. Karena capek makanya hari ini nggak bisa hadir. Tetapi jenengan nggak usah khawatir, walaupun nggak bisa memberikan tausiah, pasti selalu didoakan. Enaknya duwe guru itu begitu. Guru nih sintiraka, santri nih turu. Guru nih poso, luwe santri nih warak mangan, begitu.
Nah itu enaknya punya guru begitu. Uripe santri ku happy saja nih. Makanya ono santri sumpek itu kudu diperisakno. Tapi rada anget bathuke begitu. Nggak ada kata-kata santri. Nggak ada. Kudune nggak usah sumpek. Wong duwe guru. Kalau butuh bimbingan ya matur kan begitu. Kalau butuh ketenangan hati yang butuh donga kan begitu. Gitu. Dan beliau berpesan kepada jamaah semuanya, hari Sabtu depan tanggal 26 itu kan waktunya majelis zikir rahmatan lil alamin. Dan itu yang biasanya bertempat di halaman Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya. Khusus untuk hari Sabtu besok itu tempatnya di UPN. Universitas Pembangunan Negeri Veteran di Rungkut. Dan itu sudah terkenal dan tempatnya di gedungnya. Gedung apa itu ya? Gedung UPN lah. UPN itu ya. Kalau gak ngerti jenenge. Pokok melebu wis mesti ketemu. Pasti. Lah tempatnya di sana dan insya Allah akan dirawi oleh Bapak Kapolda Jawa Timur. Yang ngaji Romo Yai Imam Hambali beserta santri kesayangan Abah Topan. Monggo panjenengan rawuh semua seperti biasanya. Kadang nggih ujiane santri ku ya istiqomah itu. Nggih. Donga kan biyen misale gorong dikabulno. Wayahe dikabulno tibae gak teko areke. Nah. Makanya jangan sampai absen. Be sesuk waktu di UPN iku wayahe malaikat bagi-bagi kabuli donga. Nggih, wah rada ado mboten ado. Pokoknya niat mboten ado. Semuanya itu dekat kalau dibarengi dengan niat temenan. Dan niat sing temenan itu mesti hasil. Pasti. Nggih kaya dalile Mas Ishak iku. Majada wajada itu. Sapa sing temen ya mesti tinemu kan begitu. Dan nanti insya Allah ada doorpress-nya. Doorpress tadi masuk dikasih kupon dan nanti diundi. Semuanya dari Romo Yai Imam Hambali. Kula jenengan kari ndelok kupone ngono ae. Dan semuanya pasti dapat. Semua jamaah yang datang lo dapat. Semua pasti dapat. Dapat kupon itu. Nggih dapat kupon, nggih dapat hadiah. Misalnya gak dapat hadiah, apa bahasane panci apa sarung apa mesti oleh hadiah donga kan ngono. Jane sing larang niku dungane. Kadang wong-wong gak patik paham. Kok gak oleh hadiah kupon undian ngersula. Nggih, jane sing penting iku dungane. Nggih monggo supaya istiqomah panjenengan rawuh tanggal 26 dibunderi majelis zikir rahmatan lil alamin. Ditambahi ojo ngajak nandi-nandi yo. Bojone nek ndelok kalender iku ngerti. Nggih, jadi spesial ya bulan ini ya. Spesial. Jadi Masjid Zikir Rahmatan lil Alamin sekaligus peringatan Hari Guru Nasional. Al Jihad itu. Romo Yai memperingati Hari Guru Nasional. Karena gak ono wong uripe pinter barokah tanpa guru itu mboten enten. Makanya itu diperingati. Maksudnya diperingati itu nggih mengenang jasa guru. Lho kata lho wong niku sukses lali karo guru. Nggih, banyak. Ya Allah, makanya nggih besok monggo rawuh di UPN dalam rangka Masjid Zikir Rahmatan lil Alamin sekaligus memperingati Hari Guru Nasional. Tanggal 25-nya itu kan peringatan Hari Guru. Nah, tanggal 26-nya itu baru zikirnya. Dan dia menyampaikan kepada semua donatur yang ikut dasar, kaleng surga, infak yatim dan apapun lagi dan dalam bentuk apapun selalu didoakan beliau mudah-mudahan infaknya diganti dengan yang lebih baik dan lebih barokah lagi. Amin, 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 amin. Jadi begitu mukadimahnya Mas Isyad. Jadi, Yai, baik dulur, mari kita langsung ke kajian pada pagi hari ini yang akan topiknya apa Yai untuk hari ini?
Jane kula niki santri dudu kiai. Santri tapi kecipratan nih. Romo ya ini gandol ya imam. Napa judulnya nggih mati urip lah. Mati urip. Baik Dulur Albintara, mari kita bersama kajian beliau mati urip bersama beliau Yai Muhammad Ikhwan. Ono judul mati urip. Nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi alituqa wal wafa. Amma ba'du. Mas Ishak yang sangat kami muliakan, dulur semua dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan selalu dalam naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu saat Nabi Musa itu layah-layah. Apa layah-layah itu? Layah-layah, leidon. Bahasa Madura ta itu. Layah-layah. Layah-layah itu ya Nyantai-nyantai. enggak layah-layah di depan rumah begitu. Tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum, dijawab Nabi Musa, waalaikumsalam. Panjenengan ini siapa? Saya ini Israel, Nabi Musa. Loh, Israel? Iya, malaikat itu benar. Loh, ngapain ke sini? Saya ini nggak pernah datang ke orang kecuali satu yang akan saya lakukan. Apa? Njabut nyawane wong iku. Loh, berarti nyawaku kate sampean jabut. Iya. Karena saya ini nggak pernah mendayo ke rumah orang kecuali wong iku tak celuk. Tak jupuk nyawane. Waduh. Kula niki sik pengen urip ae. Ya terserah panjenengan, sementing catetane wis ana. Akhirnya Nabi Musa itu ngengket. Nabi Musa terkenal nabi sing ngengkelan. Nyocok cacak malaikat pangeran diengkel. Itu Nabi Musa. Malaikat mana? Enggak, itu bahasane nabi preman ya Nabi Musa itu. Mana malaikat. Malah Nabi Musa protes. Loh, sik taala. Allah itu pernah janji dawuh. Setiap kejadian yang terjadi nang dunia itu mesti ono tandane. Lah kowe iki kate mati iki kan tandane apa kan ngono. Ya wis dhisik aku tak matur karo Allah. Nabi Musa itu punya mukjizat, bisa berbicara langsung dengan Allah. Akhirnya Nabi Musa ini munajat kepada Allah. Tangglet, ya Allah, apa Musa? Kula niki ditamoni Israil. Ya wis wayahe. Lah ngene iku sing badhe kula tanggletaken. Jenengan iki nate dawuh. Setiap kejadian sing ana nang dunya iku mesti ana tandane. Lah kula mati niki kate mati niki tandane napa? Kan ngoten. Jadi semua kejadian itu mesti ana tandane masih sak. Wong niku nek wis tenge krucuk-krucuk tandane lapar. Nek wis angop-aop wae tandane ngantuk. Nek ana Joko nglibet omahe perawan ae ya pengen rabi. Termasuk duda barang ngono iku. Ana tandane kabeh. Lah Nabi Musa tanya, tanda kalau saya ini mau mati apa ya Allah? Allah dawuh Musa, tondo iku wis suwi tak wehi awakmu. Cuma awakmu sadar apa ora iku urusan. Apa ya Allah tandanya? Rambutmu wis putih. Iku tandane wis cedhek mati. Masih sak mbun uwanen apa derek? Masa siji loro enggak? Siji loro nggih. Lah iku tandane meh mati sampean. Salah sampo. Iki sing ngrungokno nek rambuté wis putih kabeh. Waduh, mateng iki. Iki tanda. Tandane wis akeh. Masya Allah. Dadi kula jenengan wis paringi tanda karo Allah. Nek wis kate mati ngono lho. Umur 40 niku wis uwane wis kathah. Mangane siap-siap budal ngono.
ojo tambah tuwek, tambah bedhi. Cuma yang akan kula bahas bukan masalah niku mboten. Wong niku nek wis mati niku maceme enten papat. Maceme enten papat. Apa satu man hayya fi hayatihi wa yahya inda mautihi. Ana kalane wong iku urip wayah uripe, tetep urip wayah matine. Paham nggih? Nah, jadi ada orang wayah urip, ya urip. Wayah mati ku tetep urip, ngoten lho. Dudu gendruwo lho nggih. Nggih. Apa maksudnya? Wong urip wayah uripe, urip nang alam dunya iki dikenal orang. Terkenal orangnya, dikenal orang. Dan yang ia lakukan itu selalu amal yang manfaat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Sehingga ketika ia mati, tetap namanya itu disebut kebaikannya sama orang yang masih hidup. Itu wong walaupun wis mati, tapi hakikate tetap urip. Contohnya banyak toh nggih. Kiai, para nabi, wong wis mati kabeh. Tapi sampai sekarang kita banyak mengenang kebaikannya. Masya Allah, para wali songo gitu. Ampel itu gak pernah sepi itu. Padahal wonge wis mati. Mboten urip pisan. Nggih cara lahiriah lho nggih. Wis mati. Bahkan wong dodol sakmono akeh iku sebab ana Mbak Sunan Ampel. Diuripi kan. Nggih. Iku wong mati sok maringi rezeki nang sing urip. Ya wong golongan pertama niki. Orang yang selama hidupnya manfaat, mati pun tetap dikenang sama orang. Banyak kiai-kiai itu sedone ya tetap dikenang sama orang. Makanya derajat sebagai orang yang dekat dengan Allah dan hidupnya manfaat untuk umat. Oh niku larang regane, mulya. Masya Allah, para nabi nggak pernah kula jenengan mengenal, tapi sampai sekarang kita kenal, gitu. Nggih, para waline Allah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Wong wis taun sakmono mati. Tapi kita ini sering menyebut namanya. Bahkan apa namanya? Ilmu dari buah pikiran ijtihadnya kita ikuti. Masya Allah. Lha lho, wong nek uripe manfaat cedhek Gusti Allah, matine niku tetap dikenang sama orang. Ya Allah. Kula jenengan sesuk kurang pasti. Ya Allah. Itu loh. Dan yang dikenang itu kebaikannya. Kebaikannya ya. Kebaikannya. Ya ono wong uripe terkenal tapi mati dikenang eleke iku nggih kathah. Fir'aun wonten niku. Kemudian Qarun. Tapi yang dikenang itu kebaikannya. Makanya para kiai di pesantren sekian tahun meninggal dunia. Santri yang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun masih mengenang beliau. Padahal gak nate ketemu. Dengan acara haul orang mengenal beliau, gitu. Manakibnya yang baik-baik itu dibacakan, kemudian dikenang dan selalu didoakan. Itu orang yang golongan pertama ini. Wong sing urip wayah uripe, tetep urip wayah mati ini. Masya Allah. Para syuhada, para pahlawan kita kenang. Insinyur Soekarno, Panglima Sudirman. Panglima Sudirman itu awenom. Gak sampai 40. Tapi Masya Allah luar biasa perjuangannya. Dan orang-orang yang seperti itu saya yakin dasar itu ikhlas begitu. Gak golek urusan dunya. Hanya untuk urip iku ya apa iso manfaat kanggo wong liya. Makanya disebut oleh Nabi khairun nas anfa'uhum linas. Hidup ini manfaat.
Makanya kadang Masya Allah kita ini salah kadang memahami tokoh begitu loh. Ada kiai uripe koyo enak, sugih, mobil mewah, omahe apik. Mboten ngerti perjuangan koyo apa iku gak ngerti. Kadang yang kita iri itu hanya kemewahan dunianya, kan ngoten. Nggih. Tapi gak ngerti nek dalu iku tangi, Bro. Melek salat. Tiap hari puasa, waktu nyantri tirakat. Kemudian zikir gak pernah pedot. Iku gak pernah diingat sama orang. Kiai ini numpak mobil mewah. Terus atine loro. Kiai kok sugih. Loh memang kula jenengan akan ridho kalau harta itu hanya dikuasai oleh orang-orang yang hatinya fasik. Kan enggak mungkin. Justru harta sing akeh dikuasai kiai, ulama. Iku kudune syukur. Jangan sampai harta kekayaan iku muter nang wong fasik akhirnya gawe mendem. Dipakai zino. Nggih, mbalon nang hotel. Makanya kita ini Masya Allah belajar dari para ulama, belajar dari para syuhada, orang-orang yang memang hidupnya ini manfaat buat orang lain, sehingga ketika mati itu tetap dikenang oleh orang yang masih hidup. Kanjeng Nabi Muhammad itu sampai akhir zaman besok ya tetap dikenang, tetap dibacakan sholawat atas beliau. Loh ya napa? Masya Allah. Kula jenengan lho mungkin kurang karuan ana sing ndongakno. Nggih to Mas Isa? Nggih. Lapo kate wong ndongakno kula jenengan. Nggih, makanya panjenengan yang dadi pejabat misalnya jadi dewan, jadi tokoh, ketua RT, RW, apa-apa lah nggih. Jadi tokoh di masyarakat. Itu satu kesempatan yang baik kanggo nandur manfaat sing apik. Kalau kekuasaan jabatan panjenengan digunakan untuk yang baik, sesuk mati dikenang sama orang yang masih hidup. Oh, nang kene mbiyen ono kepala desa sing jujur, adil, loman. Iku dikenang itu. Oh, jenenge Pak Sumitro misal. Tapi nek gak berbuat begitu, mati entek pun. Mas Isang memang kenal kepala desa nanggone kono 100 tahun kepungkur. Lah ayo gar. Masya Allah. Man hayya fi hayatihi wa yahya inda mautihi. Urip waya uripe, tetap urip waya mati ini. Satu. Yang kedua, ada kalanya orang itu man hayya fi hayatihi wa yamutu inda mautihi. Urip waya uripe, mati waya mati ini. Eman nih. Waya urip dikenal sama orang. Dikenal, wah populer. Bahasane arek saiki viral. Uripe ku viral. Dikenyang banyak orang. Tapi waktu mati peles, gak ada orang yang mengenang. Nggih, gak ono sing ndongakno. Iki orang jenis golongan yang kedua. Apa ada banyak orang yang hidupnya terkenal, barang mati plus kano sing ndongakno, kuburan iki kano sing ziarah, nggak ada orang yang mengenang kebaikan-kebaikannya, kan banyak. Sopo wong sing ngono iku nggih orang yang ketika hidupnya mungkin jadi tokoh, jadi dewan, kan terkenal. Jadi pejabat yang dikenal orang, tapi ia nggak bisa mempergunakan kesempatan yang baik itu kanggo nandur manfaat sing akeh nang wong liya. Hidup hanya untuk memperkaya diri. Ngoten. Bahkan kadang-kadang perilaku-perilaku yang melanggar hukum dilakukan. Padahal wis terkenal iku jane itu potensi. Mati ini juga dikenang orang. Tapi nggak bisa mempergunakan kesempatan yang baik itu kanggo nandur sing apik, sing manfaat kanggo umat, yang ketika besok ia mati akan dikenang kebaikannya sama orang-orang setelahnya. Akhirnya uripe terkenal, barang mati plus
mati. Kayak damar kena angin. Nggih, plus mati peteng pun. Eman napa mboten? Eman. Dadi pejabat iku yo angel, dadi wong dikenal orang iku yo angel. Tapi ketika ia menjadi orang yang dikenal sama orang, nggak bisa mempergunakan kesempatan itu. Pol emane. Masya Allah. Hidup hanya populer di mata orang, tapi nggak populer di mata Allah dan penduduk langit. Eman. Wong itu dikenang sama orang, kemudian didoakan orang, itu karena dikenal sama Allah. Dikenal Allah, kemudian dikenal para malaikat, sehingga matinya itu justru ditampakkan kebaikannya. Makanya nggih panjenengan yang jadi pejabat nandur sing api-api, ngono lho. Ojo nandur malah yang kontraproduktif, sing elek, sing nyalai hukum, aturan negara, aturan agama. Eman entek jeneng sampeyan nek wis mati, kan begitu. Masya Allah. Makanya hidup ini kan sebenarnya napa nggih? Pinter-pinter mengambil ibrah, pelajaran dari masa lalu orang. Belajar dari orang lain. Kalau panjenengan kalau nggak pinter belajar, waktu kita hidup ini entek kayak mempelajari awake dhewe. Nggih, nek wong apik iku dikenang orang seperti ini. Nek elek iku dadine ngene, kan begitu. Sehingga kita punya ilmu dari pengalaman orang lain yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita. Ngaten, Masya Allah. Dan tidak semua ngapunten nggih, kiai itu yang hidupnya begitu. Kadang uripe dikenal orang, barang mati plus entek. Okay. Ya mungkin kurang ikhlas, mungkin mungkin ya menyalahgunakan ilmunya dan lain sebagainya. Tapi ulama-ulama yang betul-betul tulus, yang kemudian meninggalkan generasi keturunan dan mungkin santri yang baik, itu tetap dikenang. Karena memang dikenang orang itu ya termasuk jasa generasi setelahnya. Duwe anak sing apik, paham. Iki bapak wis wayah khole, wayah ndongakno, tak selameti. Itu kan masih dikenang orang sama namanya. No anak tinggali warisan nih digawe. Nek cari bahasane Romo Yai gawe gendaan. Tapi gak kelem ndongakno wong tuane. Ya Allah. Iku wong tuane mati entek mun. Walaupun mungkin zaman uripe sugih wong tuane. Tapi berhubung tiba anak sing gak paham agama, gak paham ndongakno wong tuwa. Sehingga ya wis entek. Ya Allah. Karena kiai niku nggih kedudukan yang baik, yang mulia nggih. Tetap dikenang oleh santri. Dan santri nanti mengenalkan kepada generasi berikutnya. Makanya kadang-kadang kiai berapa ratus tahun yang lalu sudah wafat, sampai sekarang dikenal oleh santrinya. Sampai keturunannya. Imam Syafi'i, Imam Madhab itu bukan keturunannya yang mengenalkan, santri ini. Makanya wariskanlah kebaikan itu kepada orang lain. Karena dia yang akan mengenang jasa kebaikan kita di saat kita sudah meninggal dunia. Itu nomor pinten, Pak? Nomor kali. Yang ketiga, ada kalanya orang itu man mata fi hayatihi wa yahya inda mautihi. Iki rada aneh tambah. Ana kalane wong niku mati wayah uripe. Tapi justru urip wayah matine. Aneh nggih. Dadi wayah urip iku mati, nggak dikenal sama orang. Duduk pejabat, duduk anggota dewan, bukan seorang kiai, penceramah hebat, mboten. Tapi waktu mati itu justru namanya ini diumumkan sama Allah, dikenang sama orang, dikenal sama orang, menjadi buah bibir manusia yang masih hidup. Ya Allah, siapa orang ini? Orang-orang yang
mungkin kita tidak pernah tahu dalam kesendiriannya dia selalu dekat dengan Allah. Jadi nyedek nang Allah begitu, ingin dikenal oleh Allah dan para malaikatnya. Termasuk apik karo wong, walaupun ia bukan orang yang dikenal orang, bukan seorang tokoh, bukan pejabat, tapi nek karo tonggo-tonggo niku apik, lisannya baik, iku nek mati, masya Allah, dimulyakno sama Allah. Makanya wali Allah iku kadang-kadang wonge dhewe mboten ngerti. Ngaten lho. Ngoten nggih. Nggih. Wonge dhewe Wonge lo gak sadar. Tapi ketika mati justru itu ditampakkan sama Allah bahwa dia kekasihnya Allah. Ada kisah nyata Mas Isang. Dulu sudah agak lama cerita ini. Ada seorang wanita itu namanya Sugiem. Sugiem orang Situbondo. Bu Sugiem niki mati dikubur niku 30 tahun. Ketika mati itu usia 34, sing rada enom lagi. Nggih. Barang dikubur 30 tahun itu nyimpeni anaknya siapa itu saya lupa. Jenengan bisa browsing kalau dianggap saya bohong. Masih ada. Namanya Sugiem Situbondo. Nggih. Nah, nyimpeni anake. Pesen nang anake, nak, tolong kuburane ibu pindahan jajar bapak. Ya iki mayat rewel ya Bu Sugiem. Mati 30 tahun kok njaluk pindah, kan begitu. Nemen rewele iku. Loh itu mimpi enggaknya sekali, tapi bolak-balik begitu. Akhirnya anak ini kok mimpi bolak-balik ini? Akhirnya itu dianggap sebuah ilham, pesan dari Allah. Bukan pesan ibu loh nggih. Pesan dari Allah. Akhirnya musyawarah keluarga dan diputuskan kuburan Bu Sugiem dipindah. Dipindah ke jajar bojone. Akhirnya pada hari H yang ditentukan dibongkar makam itu. Ketika tanah sudah semua digali, masya Allah, kain kafan itu seutuh. Padahal mati selama 30 tahun. Okay. Dibuka, jasadnya masih utuh, mulai kepala sampai kaki, walaupun sudah kering loh, karena sudah lama. Tapi utuh, sak kain kafan itu loh utuh. Padahal jenenge set itu paling pinter nek nontok wong ahli maksiat itu. Nek senengane nyolong, dikubur, sing dikrokoti dhisik tangane. Sing biasae ngrasani tanggane, iku sing dientekno dhisik untune. Barang dikubur lu untuku ilang rek. Tantekno untumu kakek ngrasani wong awakmu. Sing biasa zina nyenuk iku nek wis mati diprotoli dhisik manuk. BS ya aku ya gak ero. Kira-kira ngono. Ya Allah. Lah Bu Sugiem 30 tahun. Kafane sih utuh. Jasadnya masih utuh. Akhirnya diangkat. Wah. Akhirnya viral berita itu. Termasuk ada wartawan yang dengar itu dan meliput. Akhirnya kan penasaran wartawan, tanya sama anaknya. Mas, dalem Pak Wan. Pak Wan itu Pak wartawan itu Mas. Ibu sampeyan iki sapa? Kenapa? Kok punya keistimewaan seperti itu? Orang itu kalau mati tur jasate utuh, pasti kekasihnya Allah. Pasti kekasihnya Allah, waline Gusti Allah. Masya Allah. Dijawab sama anaknya, ibu saya ini bukan siapa-siapa. Apa seorang bunyai? Bukan. Apa ngapal Al-Quran? Bukan. Apa penyiar El Victor? Kadoan. Situ bondo. Terus apa? Ibu kula niki wong goblok. Bukan siapa-siapa, tutuk bunyai.
duduk ketua muslimat. Fatayat duduk. Bukan orang yang hafal Al-Qur'an. Lah terus sapa? Nggih ibu kula wong biasa. Tapi saya yakin beliau jasadnya diselamatkan sama Allah karena dua hal. Apa? Selama urip ibu kula niki wong loman. Dan tidak pernah menyakiti hati orang lain serta nggak pernah sakit hati ketika disakiti sama orang lain. Ono wong kaya ngono. Padahal wong goblok lho nggih. Sing ilmune akeh ku malah gedabru saya. Seneng ngelokno wong. Nang TV kok wong pinter-pinter Mas Isa. Kowe profesor doktor budak sampai mburi bareng. Tapi kadang lisannya itu nyelkit nek ngomong. Bu Sugiem enggak pernah nglarakno atine wong, enggak pernah sakit hati jika disakiti orang. Mungkin saumpama diiris ngono darahe putih mungkin saking apike wong. Nah, itu satu. Jadi sama tetangga, sama orang lain itu apik, walaupun duduk pejabat, duduk anggota dewan, duduk gubernur, bupati, ketua RT mawon mboten. Tapi karena si ditandur iku apik, walaupun hidupnya tidak kenal sama orang, matine ini justru dimuliakan sama Allah, ditampakkan sama Allah iki lho waliku. Jadi yang jaluk pindah sebenarnya bukan karepe Bu Sugiem wis mati, tapi memang Allah ingin menunjukkan kepada orang yang masih hidup iki lho, wong nek uripe apik walaupun duduk sapa-sapa tak mulyakno uripe. Akhirnya sampai sekarang dikenang sama orang, dikenal, didungakno. Wong banyak yang kepingin seperti Bu Sugiem. Nah, kan begitu Mas Isa. Ya iki wong jenenge mati waya uripe, tapi malah urip waya mati ini. Ya Allah, itu kan semua pelajaran bagi kita. Dan Bu Sugiem ini termasuk ceritanya anaknya, tetangga-tetangganya. Seorang istri yang sangat taat kepada suaminya. Sampai mati 30 tahun jaluk pindah nang jejer bojone. Jadi mati pun ingin jejer. Saking apike wong wedok nang sing lanang. Iki sing rada angel. Wong enten wong wedone karo sing lanang juwah hati Masya Allah. Tapi nek karo tanggane api. Lho enten apa mboten? Akeh tangga sampean Madura akeh, Jawa tambah akeh maneh. Kualik. Ya Allah. Takoki sing lanang. Nek ndi Bu? Lapo takoke mblakrak. Takoki tanggane, "Tembu ndi, Mbak?" "Apunten badhe tindakan." Allah. Ya apa ngoten niku? Mau wedok-wedok ngoten niku. Tapi senes pendengar El Victor. Sakro kula wong Amerika ngono. Amerika ya padha ketoke. Ya Allah. Mangke sampai mati 30 tahun. Pengen pindah. Sik kangen bojone. Makanya laki perempuan yang ketika hidupnya itu sama-sama baik, hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki yattaqiun. Besok nang swarga itu kumpul maneh. Dadi siji, ketemu bojone maneh. Nek padha apike lho nggih. Nek padha apike. Nggih, sing lanang apik, sing wedok apik, besok kumpul. Bisa ketemu dengan anaknya, dengan cucunya, keluarganya. Persis koyo nang alam dunya maneh. Tapi wis gak ono ngurungno El Victor ini gak ono. El Victor kokut bisa. Mboten enten. Nah itu loh, wong sing mati waya uripe, tapi malah urip waya mati. Makanya kata Romo Yai kan setiap di akhir ngaji kadang-kadang, jangan pernah membenci orang. Siapa tahu yang kita benci itu adalah kekasihnya Allah. Kata waline Allah sangka golongan wong biasa iku akeh. Ya Allah. Cuma mastur ditutup sama Allah. Enggak, kita enggak tahu. Sapa orang-orang yang begitu? Wong sing atine bersih. Enggak pernah nyakiti orang. Dan
ketika dizolimi itu juga memaafkan. Angel. Angel pol. Pol. Banyak derajat wali ku kudu angel. Sekarang ini pendaftaran wali banyak yang tutup. Nggih, sebab atine wong padha bosok kabeh. Termasuk atiku. Makanya pendaftaran waline Allah tutup. Malaikat nganggur. Masya Allah. Jadi begitu. Kita ini nggih bahasane belajar dari kehidupan orang itu kudu temenan. Nek nglakoni dhewe gak cukup umur kula jenengan, belajar dari kesalahan sendiri dan macam-macam. Ya belajar dari orang lain. Kadang pun hati-hati kepleset sih kan begitu. Tapi insya Allah kalau niatnya baik, hati-hati kepleset itu disepuro sama Allah. Tapi nek wis sengaja iku angel iku. Angel. Sengaja niku. Nggih, tapi kalau mungkin kita sudah hati-hati terus kepleset, ngunjengi kepleset, gak ada niat, ya itu insya Allah mudah diampuni sama Allah. Kayak orang nyupir kendaraan ya Mas Isa, wis hati-hati, gak pingin nubruk uang, gak kepingin, dilalah nang dalan malah ditubruk uang liya, gitu, itu kan gak salah. Sama orang-orang yang hatinya bersih, ingin golek dalan sing bener terus kecemplung misalnya pada satu perbuatan dosa, insya Allah dientas sama Allah, diampuni, disepuro sama Allah. Tuh pun jam itu. Yang terakhir, ada kalanya orang itu man mata fi hayatihi wa yamutu inda mauti. Mati waya uripe, bongko waya mati. Bongko itu cara Madura lho. Bongko. Jadi waya urip iku mati, nggak ada yang kenal, nggak ada yang kenal. Ya duduk pejabat, duduk dewan, duduk kiai, duduk orang terkenal bukan. Tapi waya mati, ya wis plus, kan ambune. Kan ada orang yang begitu. Siapa orang itu? Dia orang-orang yang ketika hidupnya nggak seneng melok jamaah itu, nggak seneng. Terlibat dalam kegiatan sosial, keagamaan, nggak seneng. Ngeten. Kula panjenengan iki nek gak duwe ilmu, gak pinter wiritan, melok jamaah. Jam'iyah istighosah. Jam'iyah masih zikir. Ngene Romo Yai memfasilitasi ngajak kula njenengan zikir supaya bareng-bareng zikir bareng, tahlilan bareng, nggih ikut kegiatan di masyarakat bareng. Kalau nggak ikut, nggak ada yang kenal kula panjenengan. Urip nang pojokan eksklusif misalnya. Kadang wis urip nang omah, isuk budal nyambut gawe, mulai maneh turu. Ngono wae ben dina. Nggak ada kegiatan yang manfaat untuk sosial dan agama, nggak ada. Ada orang yang begitu. Jadi uripe iku wis antara omah ya karo kantor, omah karo perusahaan, nyambut gawe golek duit, padahal gak suge-suge kadang. Ngono. Ono acara nang kampung isi gosahan jamaah apa enggak pernah ikut. Iku nek wis mati, engko mati. Enggak ono sing kenal kok. Gak ono sing ndongakno. Masya Allah. Makanya kula jenengan kudu cerdas. Walaupun gak dadi apa-apa, kaya kula gak dadi apa-apa, gak dikenal sama orang. Sing penting melok kiai. Nyantri, ikut jam'iyah begitu loh. Organisasi apa yang bermanfaat. Iku besok nek mati walaupun duduk sopo-sopo waktu urip, tapi tetep nek ndongakno itu katut. Didongakno katut. Misale kate acara isi gosahan apa tahlilan, sing mimpin donga muga-muga yang sudah almarhumah jam'iyah ini semua dosanya diampuni. Katut dikirim. Itu kan alhamdulillah. Lah nek mboten melok misale gak melok lapo-lapo, mati ya wis mati. Urusane karo malaikat. Inggih mangkane kula jenengan ngapunten, kalau jadi tokoh, jadi orang yang pertama. Urip wayah urip,
mati tetap urip. Kalau bukan siapa-siapa, jadi yang ketiga, walaupun mati waya uripe, tapi dikenang orang ketika mati ini, karena ia nandur sing api-api kanggo wong liya. Ngoten lho. Nggih, kesel Mas Isa. Masya Allah. Ya, luar biasa sekali itu kajian pada pagi hari ini. Baik, kita akan break terlebih dahulu dulu. Jangan kemana-mana. Anda nanti bisa berinteraksi langsung dengan beliau di 081234939390. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar El Victor. Baik, Dolar El Victor, kita lanjutkan kembali. Ya, sebelum kita ke pertanyaan dari beberapa dulur, ini ada masukan dari beberapa pendengar. Mohon info untuk acara zikirnya, kapan, di mana, dan jam berapa. Diulangi lagi, Masjid Zikir Rahmatalil Alamin besok Sabtu terakhir tanggal 26 November. Yang biasanya di halaman Pondok Al Jihad Jemur Sari, untuk khusus besok dipindah di UPN, Universitas Pembangunan Nasional Veteran di Rungkut. Panjenengan bisa googling. Nggih, googling itu apa Mas Isa? Mencari alamat nggih. Nggih, ditulis mawon UPN Jawa Timur apa Surabaya, mun keluar metu petane mun sakniki canggih. Itu nggih di UPN. Tanggal 26. Waktunya sama, habis Isya. Habis Isya mulai. Jenengan rawuh habis maghrib sae. Habis asar ya sae. Kesuwen luwe mboten. Baik, kita ke pertanyaan. Ada waktu 3 menit sekarang. Kita ke pertanyaan dari pembalap. Ini sudah ada yang masuk. Telepon aja dia ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, suaranya kecil Ibu, ngapunten Bu Fira nggih. Nggih, bis. Suaranya kecil Ibu, ngapunten, bisa diperbesar, didekatkan makan. Halo? Nggih, nggih. Monggo. Nggih.
Nggih, nggih. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Nggih. Matur nuwun Ibu Vira. Nggih. Assalamualaikum. Nggih. Baik, jadi ada ini merupakan kisah nyata berarti ini. Nggih. Kita masuk nomor yang berapa ini? Nggani dadi wali ku gak ngenteni dadi kiai. Santri ku nek mau apik. Kadang-kadang ngalah-ngalahi ustadz kiai ini begitu. Jadi semua itu kan jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Gak usah nangis. Masya Allah. Sampun Nggih, jam sampun. itu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ngaji kita pagi ini disertai ridho dan barokah Allah, dan kita semua jadi santri mudah-mudahan senantiasa oleh tetesan keberkahan para guru. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Mas Isat, dulur semua, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.